Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Fitriani, saya dari kelas 11 Perbankan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu salah satu jenis perusahaan yang beroperasi di dunia, dapat berupa pedagang besar atau kecil. Pedagang besar pada umumnya melakukan transaksi pembelian langsung dari produsen kemudian menjualnya kembali. Pedagang kecil adalah pihak yang membeli barang dari pedagang besar, kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan cara eceran. Dalam sebuah perusahaan dagang, kecil maupun besar, dalam kegiatan operasionalnya pasti memiliki sebuah catatan tentang seluruh proses yang terjadi. Catatan-catatan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan operasional selanjutnya. Proses ini dinamakan siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi ini, perusahaan dagang tiap transaksi yang terjadi harus didukung bukti transaksi sebagai sumber pencatatan. Bukti transaksi tersebut merupakan acuan yang digunakan oleh perusahaan ketika melakukan pencatatan setelah dicatat dalam jurnal. Pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya bisa diterjemahkan Indonesia yaitu menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas sehingga terbentuk catatan keuangan yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemegang kepentingan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utama melakukan pembelian dan penjualan tanpa merubah bentuk barang atau memproses terlebih dahulu dengan harapan. Karakteristik perusahaan dagang yaitu perusahaan dagang memiliki karakteristik yang berbeda. 1. Memiliki kegiatan pokok pembelian, penyimpanan, penjualan barang dagang, dan penerimaan uang. Kedua, transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. 3. Adanya transaksi retur pembelian, retur penjualan, pelunasan utang, dan penerimaan utang atas transaksi yang terjadi. Transaksi yang hanya ada di perusahaan dagang. 1. Pembelian. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Potongan pembelian. 4. Beban angkut pembelian. 5. Penjualan. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga. 7. Potongan penjualan. 8. Beban angkut penjualan. 9. Persediaan barang dagangan. Syarat pembayaran dan syarat penyerahan perusahaan dagang. Syarat pembayaran perusahaan dagang. 1. Tunai. Dalam pembayaran ini dilakukan setelah penyerahan terjadi dan jumlah yang dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. 2. Kredit. Syarat pembayaran secara kredit berarti pembayaran barang yang dibeli dapat dilakukan beberapa waktu setelah barang diterima. Syarat penyerahan barang dagang. 1. Shift, artinya pihak menjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kegiatan atas barang tersebut. 2. CIFT, artinya sama dengan shift ditambah dengan tanggungan biaya komisi. 3. FOB, ongkos angkut dari gudang penjual dan ongkos menaikkan barang ke atas kapal atau kendaraan menjadi tanggungan si pembeli. Langkah-langkah penyelesaian soal kasus dengan Mayop. 1. Klik start pada menu text bar. 2. Klik control panel. 3. Pilih regional and language option. 4. Klik tab regional option. Pilih Indonesian. 5. Klik apply. 6. Klik customize. 7. Klik tab currency symbol. Pilih RP. 8. Klik tab date, short date format. 9. OK. Memulai program. Langkah-langkah untuk memulai program Mayop. 1. Klik start pada menu taskbar. 2. Pilih dan klik program Mayop Accounting versi 12. 2. Membuat data akuntansi baru. Membuat data akuntansi meliputi pemasukan identitas. Akuntansi baru meliputi pemasukan identitas perusahaan dan periode akuntansi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pilih create. 2. Klik next. Masukkan identitas perusahaan meliputi nama perusahaan dan alamat perusahaan. Klik next dan kemudian masukkan periode akuntansi. 4. Klik next. Anda akan menjumpai rangkuman option yang dipilih. 5. Klik next. Pilih salah satu jenis usaha yang sesuai atau hampir sama dengan aktivitas yang dijalankan. 6. Klik next. Untuk menentukan lokasi penyimpanan file, pilih change.
dapat disimpan di tempat yang sesuai dengan keinginan, contoh di D maupun di C. 7. Klik next. Lalu pilih command center. Karena kita memilih membuat sendiri jenis usahanya, maka akan tampil di layar. Langkah-langkah mengatur daftar pajak, yaitu 1. Klik menulis, 2. Pilih teks kode, 3. Pilih anak panah pada teks yang tidak terpakai, 4. Klik menu edit, 5. Pilih delete teks kode, 6. Klik ganda pada panah GST, teks kode PPN, description pajak pertambahan nilai, link account for tax collected, link account for tax paid. 7. Klik OK. 5. Mengatur link account. Pada perusahaan dagang, akun-akun yang terkait adalah buku besar, penjualan, dan pembelian. Tugasnya pagi-pagi dikirim. Buku besar, klik menu setup, klik dan linked accounts and banking accounts. 2. Pembelian, klik menu setup, pilih dan klik link accounts, purchase accounts. 3. Penjualan, klik menu setup, pilih dan klik link accounts, sales accounts. 6. Memasukkan daftar pemasok atau supplier. 1. Memasukkan informasi supplier pada profil. 1. Klik modul card file. 2. Pilih dan klik card list. 3. Pilih tab supplier pada view card file. 4. Klik new. 5. Isikan card type supplier, name, address, passcode, country, phone, and contact. Klik OK. 2. Memasukkan informasi supplier pada buying detail. 1. Pilih tab buying detail pada view card file. 2. Isikan purchase layout. 3. Free tax code. 4. Payment of due. 5. Discount days. 4. Balance due days. Dan 6. Discount for early payment. Cara memasukkan daftar pelanggan atau customer. 1. Memasukkan informasi customer pada profile. 1. Klik modul card file. 2. Pilih dan klik card list. 3. Pilih tab supplier pada view card file. 4. Klik new. 5. Isikan card type. 2. Memasukkan informasi customer pada selling detail. 3. Memasukkan saldo awal piutang dagang pada customer. Cara memasukkan stok persediaan awal. Memasukkan persediaan barang dagang. Pertama, klik modul inventory. 2. Pilih dan klik item list. 3. Pilih tab all item pada view card. 4. Klik new. 5. Pilih tab profile. 6. Aktifkan atau klik pada checkbook. 2. Memasukkan informasi buying detail. Cara memasukkan transaksi perusahaan dagang. Yang dipakai untuk memasukkan transaksi perusahaan dagang adalah 1. Modul banking, digunakan untuk mencatat transaksi alat pembayaran, kas, bank, dinas kecil. Keluar menggunakan scan money, masuk menggunakan receive money. 2. Modul account. Account journal entry dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat umum, misalnya pembayaran gaji, pembelian, dan penjualan aktiva tetap. 3. Modul sales digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan. 4. Modul purchase digunakan untuk mencatat transaksi berhubungan dengan pembelian barang dagangan. Langkah-langkah pemasukan transaksi pada modul penjualan dan pembelian barang dagang. 1. Transaksi pembelian atau purchase. Untuk transaksi ini yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan termasuk pengembalian barang kepada pemasok dapat dilakukan dalam modul purchase. Langkah-langkahnya yaitu A. Pemesan barang dagangan pada supplier. 1. Klik modul purchase. 2. Klik enter purchase. 3. Pilih order. 4. Isi data. 5. Isikan barang yang dipesan. 6. Isi pay today jika tunai. 7. Klik menu setup, klik link account atau purchase account. 8. Isikan check account paying bills. 9. Klik OK. 10. Klik record. 11. Klik OK. Pembelian barang dagangan tunai. Langkah-langkahnya yaitu klik modul purchase,
Kedua, klik enter purchase, isi pay bills, isi data, isikan barang dagang yang dibeli. Pada pay today, Anda masukkan sejumlah uang kas yang kita bayarkan kepada pemasok. Klik menu setup, link account, purchase account. Isikan check account, paying bills, klik OK, klik record, dan klik OK lagi. Pembelian barang dagangan secara kredit. 1. Klik modul purchase. Kedua, pilih enter purchase. Ketiga, pilih tombol layout, pilih item. Keempat, pilih bill. Kelima, isi data. Keenam, isikan barang dagang yang dibeli. Ketujuh, pada pay today Anda kosongi. Berikut ini cara melihat jurnal transaksi yang sudah dicatat. 1. Klik modul account. Kedua, pilih record journal entry. Ketiga, untuk melihat semua transaksi, pilih all. Keempat, date form. Kelima, tekan enter. Cara mengedit transaksi yang sudah dicatat. Klik ganda pada tanda anak panah di mana transaksi yang akan diedit, lalu benarkan mana yang salah, kemudian klik OK. Cara melihat laporan keuangan yaitu untuk melihat neraca, klik panel report, pilih account balance sheet, standar balance sheet. Pilih customize, pilih koyak Januari, klik display sehingga akan muncul neraca, klik close jika sudah selesai. Untuk melihat laporan rugi laba. Pertama, klik panel report. Kedua, pilih account balance sheet, standar balance sheet. Ketiga, pilih profit and loss atau accrual. Keempat, klik display sehingga akan muncul laporan laba rugi. Klik close jika sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.